Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Mufti Arif Arfiansyah pada mata kuliah Statistik Terapan. Kali ini kita akan membahas analisis korelasi. Jadi setelah kita mempelajari beberapa pertemuan yang lalu mengenai pengujian hipotesis, baik hipotesis dengan metode pengujian non parametrik maupun dengan pengujian parametrik. Kali ini kita akan membahas analisis korelasi untuk melihat bagaimana hubungan kedua variabel ataupun dua objek yang harus kita perhitungkan dalam hal ini untuk melihat apakah ada hubungan ataupun keeratan dari masing-masing variabel. Korelasi adalah suatu tingkat hubungan antara variabel-variabel untuk mengetahui seberapa baik suatu persamaan linear atau persamaan lainnya yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Jadi misalkan kita ingin menghubungkan antara tinggi badan dengan berat badan, atau antara umur dengan tekanan darah, atau bisa juga kita ingin melihat keeratan atau hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar ataupun seterusnya. Jadi di dalam korelasi ini kita akan melihat hubungan antara dua variabel di dalam teknik korelasi bukanlah dalam arti hubungan sebab akibat ataupun timbal balik, melainkan hanya merupakan hubungan searah saja. Jadi misalkan tinggi badan itu menyebabkan berat badannya bertambah, tapi berat badannya bertambah belum tentu menyebabkan tinggi badannya bertambah. Jadi artinya ini tidak saling timbal balik, tapi hanya satu arah. Jadi misalkan tinggi badan itu akan menyebabkan berat badannya bertambah, tapi tidak sebaliknya, berat badan bertambah belum tentu menyebabkan tinggi badan. Jadi akibat dalam korelasi ini dikenal penyebab dan akibatnya. Jadi ada sebab akibatnya, tetapi tidak hubungannya tidak sebab akibat yang sifatnya timbal balik. Dan data akibat atau yang dipengaruhi disebut variabel terikat. Jadi nanti ada dua variabel, ada variabel terikat dan variabel tidak terikat. Artinya satu variabel akan mempengaruhi satu variabel yang lain, tapi ini sifatnya satu arah sehingga tidak saling timbal balik. Nah, di dalam korelasi ini paling tidak ada dua metode yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu korelasi Pearson dan korelasi Rang-Spearman. Jadi ada dua metode di mana masing-masing ini adalah menurut metode yang telah dirumuskan oleh para ahlinya, yaitu menurut Pearson dan juga Rang-Spearman. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang Karl Pearson ya, korelasi Pearson. Jadi Karl Pearson itu mengembangkan suatu model untuk mengukur tingkat keeratan atau hubungan antara dua peubah atau variabel. Jadi tingkat keeratan dua variabel ini dalam analisis korelasi biasanya diukur dengan nilai koefisien korelasinya dan biasanya diberi simbol R. Jadi dalam metode Pearson ini akan kita lihat apakah kedua variabel ini saling ada hubungannya ya, eratnya bagaimana, tingkat keeratannya bagaimana, dan disimbolkan dengan huruf R. Jadi nilai korelasinya itu adalah kisaran antara negatif 1 dan positif 1. Jadi nilai korelasi itu berada pada rentang negatif 1 hingga 1. Jadi bisa jadi korelasinya 0,5, negatif 0,03 misalkan. Itu ada rentang nilai korelasinya. Nah, mendekati angka 1 itu akan semakin memiliki korelasi yang cukup tinggi tingkatnya. Sebagai contoh, misalkan disediakan data suku bunga kredit investasi. Ada data suku bunga kredit investasi dan nilai investasi dari tahun 2003 hingga 2016. Jadi kita akan menguji apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Jadi apakah ketika suku bunga kredit investasi itu apakah
berhubungan dengan nilai investasi apa tidak. Nah, data ini kita kumpulkan ya tahun 2003 hingga 2016. Di mana tahun 2003 suku bunga kredit investasinya adalah 15,31%. Kemudian nilai investasi dalam miliar itu adalah 9.890 miliar. Kemudian tahun 2004 suku bunga kredit investasi atau SBKI 13,91. Kemudian nilai investasinya adalah 12.500 miliar. Nah, ini adalah data sampai dengan tahun 2016. Nah, kita akan menguji apakah ada korelasinya antara suku bunga kredit investasi dengan nilai investasi. Korelasi di sini adalah apakah ada keeratan. Jadi, apakah berhubungan antara suku bunga kredit investasi dengan nilai investasi, ya kan? Nah, untuk itu kita akan menyusun dulu hipotesisnya untuk mengukur. Jadi kita mengukur hipotesisnya adalah dengan H0, itu artinya tidak ada korelasi yang nyata antara SPKI ya dan investasi. Jadi hipotesisnya adalah tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya antara suku bunga kredit investasi dengan nilai investasi. Kemudian kita susun juga hipotesis alternatifnya H1 dengan ada korelasi yang nyata antara SPKI dan investasi. Nah, ini adalah hipotesisnya. Kita akan menguji apakah hipotesis mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak, dan ini akan mempengaruhi hasilnya berdasarkan data yang sudah kita punya. Baik, langkah pertama adalah kita masukkan data terlebih dahulu, data yang sudah kita punya dalam SPSS. Kita masukkan tahun ya, kemudian kita masukkan nilai SPKI-nya, kemudian kita masukkan nilai investasinya. Di sini Anda menilai misalkan ini ya, SPKI kan 15,31%, investasi kan 9.800. Ini silakan dibuat dalam bentuk yang nyata ya. 15,31%. Ini masih tertulis 15.531. Ini harusnya 1015,31 dan ini nilainya harusnya 9.890,8. Kita masukkan data ke sini. Setelah kita masukkan data, langkah selanjutnya adalah kita klik analyze. Kemudian kita masukkan milih korelasi ya, correlate. Kemudian pilih bivariate. Kita klik saja ya sesuai dengan panduan, kita klik. Nanti akan muncul kotak ya, kotak pilihan. Ada beberapa variabel, ada 2 variabel SPKI dan investasi. Nah, kita contohkan ini ya, kita klik analyze, kemudian korelasi bivariate. Nanti akan muncul seperti ini ya, SPKI dan investasinya. Keduanya kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, kita klik, kemudian kita klik variabel. Nah, setelah kita klik variabel, nanti karena kita menggunakan tadi metode person, maka kita pada correlation coefficient ini kita klik person. Kemudian ini abaikan masih to tell, biasanya ini sudah default to tell. Kemudian ini flag signifikan correlation juga kita klik ya, kita centang ya. Nah, setelah ini selesai kita klik OK, dan nanti ketemu hasilnya. Ini kita coba ya, klik OK. Klik OK. Nah, ini hasil output dari SPSS. Ada kolom tabel correlation, ada kolom SPKI, ada investasi. Bagaimana cara menginterpretasikannya? Nah, ini berdasarkan dari hasil diketahui bahwa nilai koefisiennya negatif 0,768 bintang 2. Kita lihat dari mana di sini. Ini korelasi antara SPKI dengan investasi negatif 0,768 bintang, di atas ada bintang 2. Kemudian sama juga kita lihat hubungan antara investasi dengan SPKI juga negatif 768. Artinya ini nilainya ini adalah negatif 0,768 titik bintang 2 ya. Hasil ini dapat diartikan bahwa hubungan antara tingkat suku bunga kredit investasi dengan nilai realisasi investasi memiliki hubungan negatif dan kuat. Negatif ya, hubungannya negatif ini ya, hubungannya negatif dan kuatnya karena dia memiliki tanda bintang 2, kemudian 0,7, kalau kita mutlakkan 0,7 berarti kuat ya. Kemudian bisa kita coba dengan melihat nilai signifikansinya.
nilai signifikansinya sebesar 0,001 ini ya, signifikansi total 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka menolak H0 ya, menolak H0 artinya menerima H1, artinya H1 diterima, dimana kesimpulannya adalah ada korelasi negatif kedua variabel tersebut. Jadi ada antara suku bunga kredit investasi itu ada hubungannya dengan investasi, tetapi di sini hubungannya itu adalah negatif. Jadi kenapa negatif? Misalkan SPKI-nya itu naik 1 poin, maka investasi itu akan turun 1 poin. Ataupun SPKI-nya turun 1 poin, investasinya kemungkinan juga akan naik 1 poin. Jadi ada hubungan, ada korelasi, tapi sifatnya negatif. Jadi saling berkebalikan. Jadi ada korelasi nyata antara SPKI dan investasi. Ini jika kita menggunakan metode Carl Pearson. Kemudian kita lanjut dengan metode yang kedua. Dengan metode Rank-Spearman. Digunakan untuk mengolah data ordinal dengan disyaratkan bahwa pengukuran kedua variabelnya sekurang-kurangnya dalam skala ordinal, sehingga individu-individu yang diamati dapat diberi peringkat dalam 2 rangkaian yang berurutan. Ini menurut Firdaus ya, tahun 2011. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan peneliti ingin mengetahui hubungan antara kualitas suatu produk atau X ya, kita simpulkan dengan huruf X, variabel pertama, kemudian dengan tingkat kepuasan konsumen atau Y, dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 150 responden. Nilai jawaban responden dengan skala Likert. Jadi di dalam Rank-Spearman ini kita gunakan jika memang datanya itu adalah ordinal dan memiliki peringkat nilai ya, diberi peringkat dalam data yang berurutan. Jadi disebarlah 150 responden, katakanlah ya, setiap responden itu akan menjawab dengan skala nilai 1 sampai 5. Nah, ini ordinalnya di sini. Kemudian kita akan melihat apakah ada hubungan antara kualitas suatu produk itu akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Jadi kalau kita semakin baik kualitas produk itu, maka semakin puas tingkat kepuasan konsumen. Nah, kita akan mencoba melihat ini. Maka kita akan membuat hipotesisnya adalah hipotesis yang pertama adalah tidak ada korelasi yang nyata antara kualitas produk dan Y atau tingkat kepuasan. Ini tidak ada korelasinya. Hipotesis alternatifnya adalah ada korelasi yang nyata antara X atau kualitas produk dan Y tingkat kepuasan. Ini adalah kita susun hipotesis. Jadi setelah data ataupun kita menyusun hipotesis, baru kita menyusun mencari data kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, data nanti akan main skala Likert ya, jadi 1 sampai 5. Jadi kalau misalkan responden 1, kemudian di responden 1 di pertanyaan tentang kualitas produk dia menjawab 5 ya, maka kita tulis 5. Kemudian di pertanyaan yang kedua tentang tingkat kepuasan konsumen dia menjawab 5, nilainya 5, maka terus kita 5. Jadi nanti setiap responden akan menjawab 1 sampai 5 poinnya ya, tentang kualitas produk dengan tingkat kepuasan konsumen. Nah, terus ya, ini nanti ada 150 data kita masukkan semua nggih. 150 data seperti pada hal ini. Nah, ini ada 150 data, kita masukkan data semua satu persatu. Ini manakala jika memang pertanyaannya hanya satu ya, untuk variabel X ini hanya satu, variabel Y juga satu. Kita untuk merubah di sini ya, di variabel view ini nama kita bisa tulis responden, kemudian X dan Y, kemudian di label kita bisa tulis dengan kualitas produk dan kepuasan konsumen. Kemudian ini datanya adalah data nominal ya, data scale ya, pakai skala Likert, kayaknya scale bukan ordinal tapi scale. Kemudian kita olah dengan ini ya, dengan metode Rank-Spearman. Kita klik analyze, kemudian korelasi, kemudian bivariat sama nggih seperti metode yang Pearson. Kemudian kedua file ini, variabel ini kualitas produk kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kita pilih yang Spearman.
Nah, yang persen kita centangnya di uncheck list. Nah, kita pakai yang Spearman. Kemudian kita total, oke, flag, oke, kita klik oke. Nah, kita lihat hasilnya ini. Nah, ini adalah tabel hasil dari correlation yang menggunakan rank Spearman. Artinya ada Spearman row ya. Nah, kita lihat interpretasinya bagaimana. Oke, kita lihat hasilnya ini. Nah, dari hasil diketahui bahwa nilai signifikansinya ini, nilai signifikansinya 0,000 ya, baik yang kualitas produk maupun kepuasan konsumen sama ya, 0,000. Karena lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. H0 ditolak atau menerima H1, yang mana artinya bahwa ada korelasi positif kedua variabel tersebut. Jadi artinya ada korelasi antara kedua variabel tersebut. Nah, korelasinya itu adalah positif karena di sini nilai correlation koefisiennya itu adalah 0,354 bintang 2, 0,34 bintang 2. Jadi artinya positif ya, karena di sini 0,354, tidak negatif. Tadi yang pada contoh yang pertama itu adalah negatif. Jadi ada korelasi nyata antara kualitas produk dan kepuasan konsumen. Koefisien korelasi atau R 0,354. Nah, ya 0,354 menunjukkan hubungan kedua variabel pada tingkat yang rendah ya, tingkat yang rendah karena mendekati angka 0 ya, 0,3. Kalau tadi kan 0,7 ya, kita mutlakkan 0,7 sehingga mendekati. Berarti rendah ya nilainya, tingkat hubungannya cukup rendah. Tetapi di sini bernilai positif dan pada taraf yang nyata dilihat dari tanda bintang dan nyata ya. Nyata ini berarti artinya ya mendekati dengan keyakinan 99%. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan ataupun pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen itu adalah saling berhubungan dan berhubungannya positif. Artinya jika semakin baik kualitas produk maka akan semakin puas konsumen. Secara nyata memang demikian. Jadi kalau seorang konsumen itu akan semakin puas manakala produk yang dia beli itu akan semakin berkualitas. Nah, ini adalah contoh untuk menganalisis korelasi antara dua variabel. Nah, Anda bisa melakukan latihan. Oke, Anda bisa melakukan pelatihan, melatih Anda coba melakukan pengumpulan data ya, secara ringkas saja, sederhana saja. Anda di rumah kemudian mengumpulkan ya paling tidak ya mungkin 10 data ya, 10 data. Misalkan Anda di rumah punya keluarga, silakan nama-nama keluarga Anda tulis semua. Kemudian mungkin nama mungkin kalau keluarganya kurang dari 10 orang ya mungkin Anda bisa mencatat tetangga Anda ataupun saudara-saudara Anda catat saja 10 orang. Kemudian Anda cari tahu mungkin usianya ya, usia ataupun usia keluarga Anda berapa. Setelah usia keluarga Anda berapa, kemudian Anda mencari berat badan. Jadi usianya misalkan orang tua, ayah, misalkan ayah usianya 50 tahun. Berat badannya kira-kira berapa? Oh, sekitar 70 kilo misalkan. Tulis. Kemudian ibu usia berapa, berat badan berapa. Anda bisa mengamati secara langsung dengan membayangkan ataupun Anda langsung menanyakan kepada saudara-saudara Anda, kepada keluarga Anda secara langsung. Adik berat usianya 13 tahun. Beratnya berapa, Dek, kamu? 30 kilo. Tulis. Nah, nanti setelah Anda mendapatkan data 10 responden berat badan dan usia, maka setelah itu Anda silakan mengukur korelasinya. Jadi Anda analisis apakah ada hubungan antara usia saudara Anda, usia keluarga ataupun usia ya berhubungan dengan berat badan. Jadi apakah ada hubungannya antara usia dengan berat badan. Nah, setelah itu Anda bikin hipotesisnya, hipotesis H0 misalkan. H0 hipotesisnya adalah tidak ada hubungan antara usia dengan berat badan misalkan. Kemudian H1-nya, H alternatifnya adalah ada hubungan antara usia dengan berat badan. Jadi apakah
usianya itu dan berat badan itu akan berhubungan apa tidak. Nanti kalau berhubungan itu negatif atau positif, nah itu silakan anda praktekkan ya, Anda kerjakan, nanti Anda laksanakan, Anda coba menggunakan metode Pearson boleh atau rank Pearson juga boleh. Jadi kalau seperti ini berarti Anda menggunakan metode Pearson ya, kalau Anda tadi menghubungkan antara usia dengan berat badan, karena di situ nanti nilainya adalah nilai nominal ya, nilai data, bukan nilai ordinal yang ada tingkatan penilaian. Jadi bukan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, sehingga nanti kerjakan dengan menggunakan metode Pearson, Carl Pearson. Anda kerjakan, kemudian hasilnya Anda silakan ditulis tangan aja, nggak apa-apa, di kertas atau Anda ketik di Word. Kemudian hasil kesimpulan Anda, hasil membuat hipotesis dan kesimpulan dan juga datanya Anda unggah ke e-learning ya. Jadi yang diunggah adalah data 10 responden ya, diketik di Microsoft Word, kemudian hipotesisnya itu bagaimana, setelah itu hasil output dari SPSS ya, korelasinya seperti apa, tabelnya, kemudian kesimpulannya. Jadi ada 4 poin yang harus Anda tampilkan di Microsoft Word Anda, kemudian Anda unggah ke e-learning ya. Silakan dikerjakan, nanti akan kita nilai pengumpulan terakhir pokoknya sebelum tanggal 4 untuk penilaian di UAS. Silakan dikerjakan dan jangan lupa untuk ditulis identitasnya di lembar Microsoft Word-nya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa Anda praktekkan di rumah. Dan juga materi tutorial ini juga Anda bisa dipelajari, dan juga materi yang ada di e-learning juga Anda bisa membaca materi sampingan yang sudah kita lampaikan pada e-learning. Baik, kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.